Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Memberikan ketenangan kepada manusia. Kita mengakui nama Tuhan Yesus. Roh kita pun memperoleh ketenangan. Tidak mengakui nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun menjalankan hari Sabat, tetap tidak memperoleh ketenangan. Mari kita baca. Ayo baca. Matius pasal 12 ayatnya kita baca sebentar ya. Pada suatu kali Yesus berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya lapar. Lalu mereka memetik bulir gandum untuk dimakan. Saudara Sibo menceritakan secara singkat, Tuhan Yesus melewati ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya juga ikut bersamanya. Pada waktu itu perut mereka sangat lapar. Maka murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya, lalu memakannya. Karena benar-benar sudah tidak tahan lapar. Lalu orang-orang Yahudi pada waktu itu berkata, bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah melanggar hari Sabat. Murid-muridku tidak melanggar hari Sabat. Karena Daud dahulu juga pernah masuk ke dalam bait suci dan mengambil roti suci milik Allah untuk dimakan. Roti tersebut hanya boleh dimakan oleh para imam. Roti suci itu hanya diperuntukkan bagi para imam saja. Pelanggaran yang dilakukan Daud jauh lebih besar. Namun Allah tidak menganggap Daud bersalah. Sebab Kristus Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu. Di sini ada seseorang yang lebih besar daripada bait suci. Lalu siapakah yang lebih besar daripada bait suci itu? Yaitu Kristus Tuhan. Artinya, ketika kita mengatakan melanggar hari Sabat hari Sabat itu sebenarnya melanggar apa? Melanggar bait suci. Yaitu melanggar bait suci. Di dalam bait suci terdapat tabut perjanjian dan loh batu perjanjian yang menyatakan hukum untuk menaati hari Sabat. Jadi kita, jika pada hari Sabat melanggar hari Sabat, itu sama artinya dengan melanggar bait suci. Namun kini bait suci sudah tidak ada lagi. Kita pun tidak tahu apakah hari Sabat itu Jumat atau Sabtu. Kita tidak tahu lagi. Saudara Sibo sendiri juga tidak pernah merayakan. Dan tidak pernah menjalankan hari Sabat apapun. Namun saudara Sibo malah menjadi Israel rohani. Dan akan duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi. Di sebelah kanan Tuhan. Menerima berkat yang begitu besar. Padahal tidak pernah menjalankan hari Sabat. Mengapa bisa demikian? Karena cukup percaya kepada Yesus saja. Sebab Yesus lebih besar daripada hari Sabat. Dan juga lebih besar daripada bait suci. Lebih besar daripada segala sesuatu. Percaya kepada Yesus berarti memperoleh ketenangan. Sebab itu Kristus Tuhan berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini dikatakan, di sini ada seseorang yang lebih besar daripada bait suci. Artinya Kristus Tuhan lebih besar daripada bait suci. Kemudian dikatakan pula, kitab suci tertulis, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan korban sembelihan. Jika kamu mengerti perkataan ini, kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah sebagai bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau begitu, apakah tujuan kita percaya kepada Tuhan supaya kelak memperoleh ketenangan? Supaya roh kita memperoleh ketenangan. Apa artinya memperoleh ketenangan? Berbagi Roh Kudus Allah sebagai roh kita sendiri. Berbagi hidup Allah. Berbagi Roh Kudus Allah. Kuasa ajaib Roh Kudus Allah masuk ke dalam diri kita. Kuasa Roh Kristus masuk ke dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya agar roh kita memperoleh ketenangan? Hanya jika Roh Kudus dan Roh Tuhan masuk ke dalam roh kita. Maka roh kita tidak lagi mati. Melainkan memperoleh ketenangan. Memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana cara memperolehnya? Yaitu percaya kepada nama Yesus. Bukan dengan menjalankan hari Sabat. Dengan demikian, kita baru mengerti. Ternyata anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita melihat Kristus di tengah-tengah. Kita melihat Yerusalem ini. Yerusalem di Timur Tengah. Mereka sangat ketat dalam menaati hari Sabat. Tetapi mereka tidak mengakui nama Tuhan Kristus. Maka, sekalipun mereka memelihara hari Sabat, mereka tidak akan memperoleh kelegaan, istirahat. Adapun kita, orang-orang non-Yahudi, bahkan tidak tahu pasti hari apa yang disebut Sabat. Namun kita juga tidak memeliharanya. Tetapi kita justru menikmati kelegaan, istirahat. Roh kita terlepas dari belenggu dosa. Dan kelak kita akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena kita telah memegang teguh nama Tuhan Kristus. Mari kita tanyakan kepada saudari Zohun. Mari kita lihat jawabannya bagaimana. Ya, saudari Zohun berpendapat bahwa memegang teguh iman kepada nama Yesus Kristuslah yang penting. Apakah dengan memegang nama itu kita memperoleh kelegaan? Ataukah justru dengan memelihara hari Sabat kita memperoleh kelegaan? Memegang nama Yesus Kristus, memperoleh sedikit kelegaan. Ya, benar, yaitu memegang nama Yesus. Artinya, percaya kepada nama Yesus membawa kita pada kelegaan. Apakah nama Yesuslah yang menyelamatkan kita? Atau justru hari Sabat, Sabtu atau Minggu, itulah yang menyelamatkan kita? Apakah karena nama Yesus? Apakah Yesus yang menentukan kayu salib bagi kita? Atau hari Sabat yang menentukan kayu salib bagi kita? Hari Sabat tidak mungkin menentukan kayu salib. Dengan demikian, kita percaya kepada Yesus dan memperoleh kelegaan. Karena itu, kita secara terbuka mengakui bahwa kita milik Yesus Kristus. Dan juga memuliakan nama Yesus Kristus. Dengan demikian, kita memperoleh kelegaan. Amin.